Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, para nasabah CGSI Sekuritas Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Randy dari tim digital bisnis ya, CGSI Sekuritas Indonesia yang pada siang hari ini akan membawakan materi tentang warrant terstruktur ya atau structured warrant ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi, ya, nanti ada dua sesi, Bapak Ibu sekalian. Sesi yang pertama akan dibawakan oleh saya, membahas tentang warrant terstruktur. Kemudian di sesi yang kedua akan dibawakan oleh Mas Wisnu Adi. Beliau akan menjelaskan tentang aplikasi online trading CGSI, iTrade CGSI. Namun sebelum kita mulai dan masuk ke materi, saya ingin sharing dulu nih ke Bapak Ibu sekalian mengenai ada campaign atau promo apa aja sih di CGSI ini yang sedang berlangsung. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah tertampil ya di layar Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, ini adalah campaign yang sedang berlangsung di CGSI. Ini adalah campaign yang bekerja sama juga dengan IDX atau Bursa Efek Indonesia, Indonesia Stock Exchange. Ini ada Investor Reward Program 2025. Campaign-nya itu berlangsung selama 2 periode. Jadi sekarang ini sudah berjalan periode yang kedua ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, syaratnya apa? Entar dulu, sebelum syaratnya, hadiahnya apa yang bisa kita dapat? Hadiahnya kurang lebih kalau di total itu bisa mencapai 250 juta rupiah. Nah, syaratnya bagaimana? Syaratnya Bapak Ibu sekalian harus bertransaksi warrant terstruktur sebanyak-banyaknya. Jadi kebetulan si JSI ini, Bapak Ibu sekalian, sudah menerbitkan warrant terstruktur sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa cek nanti di order book Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada warrant terstruktur yang kodenya YU, ya, YU itu adalah kode broker dari CGSI, Bapak Ibu sekalian, nah bisa tuh bertransaksi warrant terstruktur tersebut, sehingga berkesempatan mendapatkan hadiah yang totalnya itu bisa lebih dari 250 juta rupiah. Jadi nanti ada lucky draw berhadiah top up RDN untuk 25 orang pemenang di setiap program periode. Ya, jadi periode yang kedua ini nanti pasti akan ada 25 orang pemenang. Ya, nanti akan diumumkan di media sosial Indonesia Stock Exchange. Berarti setelah penutupan ya 22 Oktober 2025 itu adalah periode yang kedua yang terakhir. Rewardnya apa yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, 5 juta rupiah untuk 15 orang pertama ya yang bertransaksi warrant terstruktur di periode kedua tersebut, kemudian 2.500.000 untuk 10 orang pemenang. Ya, jadi nanti akan ada hadiahnya sangat banyak sekali ya. Kemudian bukan itu aja Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa mendapatkan grand prize di akhir program. Akan ada hadiah utama ya, yaitu yang paling aktif bertransaksi dan juga pastinya paling beruntung. Kenapa? Karena nantinya akan ada lucky draw. Ya. Lucky draw-nya itu apa? Lucky draw-nya berupa smartphone Bapak Ibu sekalian, Samsung Galaxy S25 Ultra untuk satu orang investor yang beruntung. Nah, bukan itu aja, Bapak Ibu sekalian juga bisa berkesempatan mendapatkan 15 juta rupiah untuk juara satu dan juara duanya 10 juta rupiah itu untuk highest value investor. Ya. Jadi ada yang nanti transaksinya gitu ya, transaksinya sangat besar di SW, di struktur warrant. Bapak Ibu sekalian berkesempatan mendapatkan 15 juta rupiah untuk pemenang pertama dan 10 juta rupiah untuk pemenang kedua. Caranya ikutannya gimana? Pastikan kamu bertransaksi warrant terstruktur, apalagi yang YU ya, yang punya CGSI. Kemudian tunggu aja pengundian lucky draw-nya nanti di akhir periode, kemudian pengumumannya juga nanti diumumkan di sosial media BI. Jadi Bapak Ibu sekalian banyak-banyakin aja bertransaksi warrant terstruktur, ya khususnya yang punyanya CGSI, yang diterbitkan oleh CGSI yang ada kode YU-nya ya. Oke, kemudian ada apa lagi nih? Kita ada beberapa campaign lagi Bapak Ibu sekalian. Ini bisa Bapak Ibu sekalian cek di cgsi.co.id, pilih yang sorotan terbaru, kampanye. Kemudian kita juga ada
IDX Islamic Challenge, Bapak Ibu sekalian, ini khusus untuk Bapak Ibu sekalian yang mempunyai akun syariah, ya. Punya akun syariah nih sama nih model-modelnya seperti yang tadi, di mana kita di-encourage ya supaya rajin bertransaksi, tapi tidak hanya rajin bertransaksi nih untuk yang syariah, tetapi juga harus mendapatkan cuan. Karena nanti yang dihitung adalah ROI, Return on Investment selama 3 periode tersebut. The highest return on investment. Jadi siapa yang ROI-nya tinggi, itu yang akan mendapatkan nanti hadiah. Ya, total hadiah nanti ini akan dibagi antara beginner level dengan pro level. Ya, kalau yang di atas pro level itu yang di atas 10 juta. Kalau beginner level yang di bawah 10 juta. Nanti hadiahnya juara 1 ini ada yang 3 juta, kemudian juara 2-nya 2,5 juta, juara ketiganya 2 juta, juara keempatnya 300.000. Ya. Jadi nanti ada level-levelnya nih, kalau yang beginner level dia akan lebih rendah hadiahnya. Kemudian nanti yang best investor juga akan mendapatkan hadiah lagi. Ya, jadi bisa berlipat-lipat nih hadiahnya. Ya, jadi kalau bisa Bapak Ibu sekalian juga rajin nih bertransaksi yang punya akun syariah. Nggak usah pakai daftar-daftar, nanti kita akan saring langsung, kita akan cari pemenangnya. Yang penting adalah apakah dana Bapak Ibu sekalian itu bertumbuh ya dari hasil transaksi pastinya ya, bukan Bapak Ibu sekalian top up ya, tapi ini adalah dari hasil buy and sell Bapak Ibu sekalian dapat cuan nggak gitu ya. Kalau dapat cuan kemudian cuannya gede, nah Bapak Ibu sekalian berhak nanti akan menjadi pemenang di IDX Islamic Challenge. Nah, kita juga ada ada campaign untuk si JSI sendiri, yaitu namanya jadi Sobat Genfest. Jadi Sobat Genfest ini adalah bagaimana kita mengajak rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian atau yang punya saudara untuk menjadi nasabah CGSI. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti mengajak teman atau rekannya untuk membuka akun di CGSI ini, ya ada yang ajak jadi Sobat Genfest, dapatkan voucher investasi 300.000. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian berkesempatan mendapatkan 300.000 apabila mampu mengajak total 9 orang, ya, dapat 300. Jadi kalau 3 orang berhasil diajak dapat 100.000. 3 orang lagi dapat 100.000 lagi. Ya. Kemudian dapat 3 orang lagi dapat 100.000 lagi. Maksimal itu memang di 9 orang. Ya, maksimal di 9 orang alias di 300.000. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah jadi nasabah bisa mengajak rekan-rekan atau teman-temannya untuk membuka akun di CGSI. Kalau yang belum buka akun, nanti Bapak Ibu akan bisa juga itu otomatis ya buka akun akan jadi Sobat Genfest dan bisa mendapatkan hadiah boneka Little Galaxian. Ya. Dan pembukaan akunnya juga mesti online, kemudian minimal melakukan 1 kali transaksi saham. Nah, oke, kemudian nanti ini hanya untuk 200 orang pertama ya. Reward mendapatkan boneka Little Galaxian. Kemudian misalnya udah buka, nanti jangan lupa ajak teman-temannya untuk buka kondisi JSI. Setiap 3 orang mendapatkan 100.000, 3 orang lagi dapat 100.000 lagi, 3 orang lagi dapat 100.000 lagi. Jadi total bisa mendapatkan 300.000 rupiah apabila dapat mengajak 9 orang teman. Oke, itu aja promonya Bapak Ibu sekalian bisa cek sendiri terms and condition-nya di cgsi.co.id, pilih sorotan terbaru, kemudian pilih kampanye. Oke, saya izin untuk share, kemudian share screen lagi ya Bapak Ibu ya. Kita akan masuk ke materi nih tentang waran terstruktur. Oke, sudah terlihat ya. Oke, akan saya langsung besarkan saja untuk kita mulai materi. Nah, waran terstruktur untuk gapai cuan.
Jadi Bapak Ibu sekalian, warrant terstruktur ini adalah salah satu produk baru juga dari Bursa Efek Indonesia. Udah mulai launch di sekitar 2 tahunan lah ya. Jadi ini adalah turunan dari saham, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian merasa misalnya membeli suatu saham, harganya sudah terlalu tinggi, sudah terlalu mahal, bagaimana kalau kita mengecek warrant terstrukturnya? Ya, jadi kalau ada saham, biasanya yang ada warrant terstrukturnya adalah saham yang masuk ke indeks IDX 80. Ya. IDX 80 tadinya adalah IDX 30, kemudian Bursa Efek melebarkan lagi sehingga konstituen bisa banyak, sehingga lebih banyak warrant terstruktur bisa diterbitkan, sehingga sekarang indeks acuannya adalah IDX 80. Nah, apa itu warrant terstruktur? Warrant terstruktur adalah produk efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan, dalam hal ini adalah brokernya, ya, broker atau AB, anggota bursa, atau perusahaan sekuritas yang menerbitkan warrant terstruktur. Memberikan hak kepada pembelinya untuk membeli atau menjual saham tersebut di harga yang sudah ditentukan pada tanggal tertentu. Jika pada tanggal jatuh tempo harga sahamnya menguntungkan alias posisinya in the money alias harga sahamnya lebih tinggi dibandingkan dengan harga pelaksanaannya, maka warrant tersebut akan diotomatis dieksekusi secara tunai sehingga nasabah dapat menghasilkan dana eksekusinya tadi. Ya, jadi kalau harga sahamnya naik tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan harga pelaksanaannya, kita bisa mendapatkan cash settlement. Tapi ada syarat dan ketentuannya, Bapak Ibu sekalian. Biasanya akan dibagi oleh rasionya yang ada. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian mesti perhatikan itu. Kalau misalnya berencana untuk menghold warrant terstrukturnya hingga maturity atau hingga expire. Nah, ini beberapa perbedaan antara saham warrant dengan warrant terstruktur. Jadi ada warrant juga ya Bapak Ibu ya. Warrant itu adalah hak juga yang diterbitkan oleh emiten, di mana nanti si pemegang warrant itu berhak untuk menebus menjadi sahamnya di periode waktu tertentu. Nah, biasanya yang dapat warrant itu kalau ikut IPO sebagai sweetener, sebagai pemanis, akan dikasihkan warrant. Ya, tapi beda dengan warrant terstruktur, karena warrant terstruktur itu yang menerbitkan adalah perusahaan sekuritas, anggota bursa, bukan si emiten. Ya, jadi perbedaannya yang paling mendasar adalah itu. Kemudian jaminannya apa underlying-nya? Kalau saham ya si bisnis si perusahaan. Kalau warrant saham ya si bisnis perusahaan itu. Kalau warrant terstruktur underlying-nya adalah si sahamnya. Ya, saham yang menjadi underlying atau saham induknya. Kemudian penyelesaian jatuh tempo, saham tidak ada jatuh temponya ya. Sementara warrant biasanya di jangka waktu 2 tahun dari dia IPO. Sementara warrant terstruktur biasanya 2 bulan sampai dengan 2 tahun. Kemudian untuk strateginya, untuk saham saat ini di Indonesia hanya beli. Warrant juga sama, beli, call. Sementara warrant terstruktur ada yang unik, ada yang bisa put, alias dijual dulu baru kalau misalnya kita prediksi turun, kita beli di bawah. Ya. Jadi call itu untuk strateginya misalnya call itu untuk long ya, berarti beli dulu baru jual, sementara put itu untuk short. Jadi jual dulu baru beli. Ya. Kemudian potensi keuntungannya gimana? Potensi keuntungannya capital gain dan dividen untuk saham. Capital gain itu kenaikan harga saham dan juga dividen. Biasa setahun sekali emiten kan membagikan dividen kalau dia lagi untung. Kemudian warrant gimana? Keuntungannya adalah capital gain. Kalau misalnya warrantnya naik, kita bisa tradingin tuh, bisa buy sell. Atau mendapatkan saham di bawah harga market. Kalau misalnya mau tebus, biasanya mungkin dapat warrantnya, harga tebusnya lebih murah dibanding harga market. Sementara warrant terstruktur, apa keuntungannya? Capital gain, karena kita bisa transaksiin kalau harganya naik, kita bisa take profit sementara seperti itu. Kemudian kita bisa juga mendapatkan cash settlement kalau misalnya posisinya in the money. Ya, mohon dipahami lagi bahwa kita bisa mendapatkan cash atau cash settlement kalau posisinya in the money. Nah, sementara untuk kodenya biasa kalau saham TLKM, misalnya Telkom gitu ya. Kemudian kalau warrant ada strip W-nya, Telkom strip W. Sementara kalau warrant terstruktur panjang tuh. Telkom, kalau yang diterbitin oleh
YU berarti diterbitin oleh CJSI berarti Telkom YU, kemudian CX4A, panjang tuh dia. Itu bedanya. Ya. Nah, ini jenis warrant terstruktur, ada yang put, ada yang call. Jadi kalau yang biasanya, yang normalnya itu yang call, hak untuk membeli. Ya. Call berarti yang tadi, yang apabila kita bisa memprediksi harga warrant terstrukturnya akan naik, makanya kita belinya yang call warrant. Ya. Sementara untuk put warrant itu kalau misalnya kita memprediksi harga SW-nya, harga warrant terstrukturnya, harga sahamnya akan turun sehingga kita beli SW-nya yang put. Ya, jadi kalau misalnya turun berarti kita kan untuk posisinya short, alias kita jual dulu sementara harga saham turun sehingga pas ada saat turun kita beli dia di bawah. Kita jual dia duluan, kemudian turun kita beli dia di bawah. Benar, kita beli dia di bawah. Jual dulu pas di atas, kemudian turun kita beli di bawah. Nah, kita bisa mendapatkan spread-nya. Itu adalah short sell istilahnya. Ya, short sell. Nah, itu short sell di saham kan belum ada, tapi di warrant struktur udah ada Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau coba, boleh. Misalnya Bapak Ibu sudah analisa saham induknya, kayaknya ini mau turun deh. Nah, belinya warrant struktur yang put, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan di situ. Nah, ini perbandingan kalau kita beli saham dengan warrant struktur ya. Jadi jelas banget Bapak Ibu sekalian, lebih menguntungkan membeli warrant terstruktur kalau benar prediksi kita. Menguntungkannya dari sisi apa? Dari sisi pertama, nominalnya lebih rendah, yang akan lebih murah, sehingga kita bisa mendapatkan jumlah lot yang lebih banyak. Kemudian keuntungan yang kedua adalah secara persentase dia akan lebih tinggi kenaikannya. Kenapa? Karena harganya lebih murah, nominalnya lebih murah. Contoh, ini pembelian saham. Beli misalnya BBCA di harga 9.600 sebanyak 1 lot. Berapa dana yang dibutuhkan? 96 juta rupiah. Terus kita jual, ternyata harga BBCA naik ya, ke 11.500. Kita jual nih 11.500, tadi 100 lot dikali 100 lot, 115 juta. Berapa keuntungannya? Secara nominal dan persentase, tinggal kita kurangin aja kan, 115 juta dikurang 96 juta. Dapatlah 19 juta rupiah, kemudian dikurangi 19 juta rupiah secara persentase adalah 19,79%. Nah, sekarang kita lihat kalau kita beli SW-nya atau warrant strukturnya, nilai belinya contoh BBCA pasti lebih murah karena untuk warrant struktur jauh deh, 250 kita misal let's say harga yang terbentuk untuk BBCA struktur warrantnya 250. Kita beli juga misalnya oke 1 slot aja samain 1 slot. Berapa dana yang dibutuhkan? 2.500.000 aja. Ya. Nilai belinya, ini salah. Ini harusnya nilai jual ya. Ini belum diganti. Nilai jual, ini kan ceritanya naik. Karena BBCA-nya naik dari 9.600 ke 11.500, nah, si SW-nya juga naik dari 250 ke 650. Ya, 650 kali 100, 6.500.000. Secara nominal, mungkin memang lebih kecil secara nominal. Iyalah, kan nominal harganya aja lebih kecil. Kita lihat cuannya berapa? Cuman 4 juta rupiah secara nominal. Tapi lihat secara persentase, 160%. Ini kan karena sama-sama beli 100 slot. Coba bayangkan misalnya punya modalnya 96 juta. Ya, 96 juta, tapi kita beliin BBCI warrant terstrukturnya. Oke, 96 juta. Dibagi 250, dibagi 100. Nah, itu kita akan lebih banyak lagi dapat lotnya. Ya, bayangin kita akan cuannya lebih berlipat-lipat lagi. Ya, karena apa? Lot yang kita akan dapatkan akan lebih banyak kalau kita sama ini belinya 96 juta juga, tapi di harga 250. Pasti akan jauh lebih banyak. Secara nominal juga akan lebih banyak, secara persentase apalagi. Oke.
Nah, ini adalah kode waran terstruktur yang depannya ini pasti kode sahamnya. Setelah itu di kolom keempat dan kelima ini pasti kode broker yang nerbitin. Kemudian setelah itu antara C atau P, call atau put. Lalu yang ini adalah kode bulan terbitnya. Kemudian ini jatuh temponya di tahun berapa? Kalau 4 tuh 2024, kalau 5 2025, kalau 6 itu 2026 next-nya begitu ya. Kemudian kode uniknya A sampai Z bebas. Nah, apa kelebihan waran terstruktur? Kenapa kita harus transaksi waran terstruktur? Ya. Yang pertama adalah kelebihannya underlying menggunakan indeks IDX 380 yang liquid. Tadinya IDX 30, tapi di jangkauan ini sama IDX lebih luasin lagi di IDX 80, sehingga pilihan sahamnya akan lebih banyak. Kemudian jual beli kapan saja, pastinya selama periode waktu yang ditentukan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Ya. Jadi nanti di awal pas IPO itu akan tertera di situ, ini berlaku sampai kapan. Nah itu Bapak Ibu sekalian mesti perhatiin. Jual belinya kapan aja, bebas, di waktu market, sesi 1 dan sesi 2, dengan jaminan pasti ada bid dan offernya ada volume. Karena apa? Sebagai penerbit itu wajib menjadi liquidity provider yang menjaga kuotasi, volume, jumlah antrian lot di bidnya dan di offernya. Kemudian keuntungan selanjutnya, modal lebih kecil, potensi imbal hasil juga lebih tinggi, leverage, ya modal lebih kecil, karena nominal kecil. Potensi imbal hasil persentasenya lebih tinggi, nah itu dia leverage. Kemudian transaksi warrant struktur dijamin oleh regulator. Ya, dijamin oleh KP untuk clearingnya. Tidak mungkin akan gagal bayar. Kemudian risiko terukur dan potensi keuntungan tidak terbatas. Ya, kalau menurut saya ini produk yang risikonya masih bisa diukur. Kenapa? Karena kita harus analisa dulu induknya. Jadi kita harus hati-hati. Ya. Analisa dulu induknya. Apakah induknya bergerak uptrend, naik, seperti itu. Karena apa? Karena pergerakan dari waran terstruktur itu akan mengikuti pergerakan dari harga saham induknya. Nah, sekarang mengapa memilih bertransaksi waran terstruktur yang di CGSI? Yang diterbitkan oleh CGSI. Yang pertama, rasionya cukup rendah. Ya, karena rasio ini akan berkaitan dengan dana yang nanti akan kita terima pada saat apabila posisinya saat expired nanti adalah in the money. Gitu ya. Kalau misalnya in the money, nanti apa namanya cash yang kita dapat itu akan dibagi dengan rasionya. Jadi rasio itu harus di awal Bapak Ibu sekalian harus perhatikan nih rasionya berapa. Nah di kita rasionya cukup rendah, alias pembaginya rendah. Ya apakah 1:2, 1:3, atau 1:4. Mas, istilahnya maksudnya adalah gini, misal kita dapat cash settlement di akhir, let's say 1 juta. Kalau rasionya tinggi, misalnya 1:5, ya 1 juta dibagi 5, kita akan dapatnya lebih kecil. Tapi kalau di CGSI rasionya kecil. Let's say misalnya 1:3, berarti 1 juta dibagi 3, akan lebih besar dibandingkan dengan apabila rasionya 1:5. Kemudian harga penerbitan waran terstruktur kompetitif ya, karena memang nominalnya pasti kecil ya. Mungkin range di bawah 100 sampai di atas 100, di bawah 200 lah. Biasanya kecil-kecil. Kemudian harga pelaksanaan cukup rendah, ya harga pelaksanaan cukup rendah. Jadi harga pelaksanaan itu adalah yang harus menjadi ancang-ancang kita nih, jadi patokan kita. Karena apa? Kalau kita prediksi harga sahamnya bisa lebih tinggi dibanding harga pelaksanaan, maka kita berpotensi mendapatkan cash settlement apabila posisinya in the money. Ya. Jadi kalau yang nyeting harga pelaksanaannya tinggi, ya susah juga tuh kalau misalnya nanti harga sahamnya bisa nggak ya ngelewatin itu. Ini bisa in the money apa enggak ya? Nah, kita menanggulanginya adalah harga pelaksanaannya cukup rendah dengan jangka waktu jatuh tempo yang variatif. Biasanya kita 4 bulan. Jadi kita prediksi ya 4 bulan tuh harusnya bisa lah ada pergerakan naik gitu ya, ada
ada misalnya sahamnya lagi turun yang kita IPO-in, SW-nya adalah itu nanti mungkin rebound. Jadi 4 bulan kayaknya waktu yang cukup lah untuk pergerakan harga saham berbalik arah. Kemudian CJSI memiliki MKBD yang memadai untuk menopang produk warrant terstruktur ini. Nah, ini tips memilih warrant terstruktur ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tipsnya yang pertama pilih underlying-nya. Ya pasti kalau saya akan selalu menganalisa dulu saham induknya Bapak Ibu sekalian. Jadi analisa saham induknya baru kita transaksi struktur warrant-nya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus perhatikan itu saham induknya dulu nih kita prediksi, kita analisa. Oh, uptrend apa enggak? Kalau misalnya lagi downtrend ya jangan kita tradingin, jangan kita transaksiin warrant strukturnya. Sesimpel itu. Kalau misalnya ternyata lagi uptrend, kemudian lagi dia bergerak swing low atau lagi retrace, lagi pullback, oh lagi ada di support kuat nih. Kita tarik misalnya garis Fibonacci segala macam trendline. Oh, oke nih. Lagi di area rendah bisa kita masuk, silakan masuk. Tapi kalau misalnya dia lagi bergerak sideways atau justru misalnya mengarah ke bawah, downtrend, itu jangan ditransaksi. Ya. Pilih dulu underlying sahamnya yang lagi uptrend. Nah, ini berkaitan dengan yang kedua tadi, analisis kemungkinan tren underlying ke depan. Nah, itu perhatikan depannya kalau bisa lagi uptrend. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian kan ada juga yang udah nerbitin put ya, put warrant, put struktur warrant itu kita bisa prediksi juga kalau misalnya kita memprediksi induknya turun, kita bisa beli yang put ya untuk short tadi. Kemudian pilih speknya, Bapak Ibu sekalian harus perhatikan rasionya, kapan jatuh temponya, harga pelaksanaannya, Bapak Ibu sekalian harus perhatikan itu ya. Kemudian beli dan jual sesuai dengan market view dan strategi. Pastinya. Jadi harus disiplin juga ya. Kalau misalnya, oh, udah di level segini nih, waktunya take profit, ya take profit. Nah, informasi lain tentang warrant terstruktur, Bapak Ibu sekalian bisa temukan di prospektus, di term sheet, dan juga di keterbukaan informasi. Ya, Bapak Ibu sekalian juga bisa cek di websitenya CJS. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau hold sampai dengan maturity, ada in the money, at the money, out of the money. Bapak Ibu sekalian, untuk warrant terstruktur ini, saya saranin Bapak Ibu sekalian hanya untuk trading aja ya. Ya. Karena kalau misalnya Bapak Ibu sekalian prediksi untuk di hold sampai dengan maturity, kita nggak bisa tahu sebenarnya 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, atau 6 bulan ke depan, harga sahamnya gimana? Bakal lebih tinggi dari harga pelaksanaan apa enggak? Ya. Jadi lebih baik ini untuk trading jangka pendek, ya hitungan mungkin intraday, 1 hari atau beberapa hari atau weekly gitu ya. Tapi untuk hold sampai jangka panjang, sampai maturity ya, midterm saya saranin sih enggak. Karena takutnya nanti posisinya out of the money atau at the money, kita malah tidak mendapatkan cash settlement sama sekali. Nah, ini kalau misalnya posisinya in the money nanti ya pada saat maturity 2 hari kemudian Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan cash settlement-nya. Tapi tadi seperti yang saya bilang ini cukup beresiko kalau Bapak Ibu sekalian hold sampai maturity. Jadi lebih baik untuk trading jangka pendek aja. Nah, ini kalau misalnya jatuh tempo, nah ini harga saham BBCA-nya lebih tinggi dibanding harga pelaksanaan nih, exercise price. Selisihnya berapa? 550 perak. Rasionya berapa? 5:1. Ya udah nanti pembaginya adalah 5 Bapak Ibu sekalian. Jadi tinggal 550 perak dikali jumlah lot yang Bapak Ibu miliki nanti dibagi 5. Nah ini. Jadi menurut saya sih ini kurang menarik ya. Jujur, sebagai saya juga suka bertransaksi warrant terstruktur, itu lebih enak kalau untuk trading. Nah ini kalau at the money, alias harganya sama antara harga pelaksanaan yang sudah ditentukan di awal dengan harga saham induknya BBCA. BBCA tidak akan mendapatkan apapun. Nol. 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 Apalagi yang ini, out of the money. Harga saham BBCA-nya di bawah harga pelaksanaannya. Bapak Ibu sekalian juga kalau hold sampai maturity tidak akan mendapatkan apa-apa. Nol. Nah, ini contoh
warranty struktur yang sudah kita terbitkan, Bapak Ibu sekalian, ada banyak ya. Seri pertama sampai seri kelima semuanya sudah expired. Ya. Kita masih ada 2 series yang masih berlaku. Series ke-6 ini berakhirnya 21 Agustus 2025, bulan depan. Ini waktu itu kita terbitin di April. Oke, kemudian kita masih ada nih yang masih hangat. Ya, ini masih baru diterbitin bulan lalu. Itu yang seri ke-7, Bapak Ibu sekalian. Ada BBNI, BBRI, BRIS, BRMS, MTEK, PNLF. Ini ya, saya kasih bocoran. Yang mungkin Bapak Ibu sekalian bisa perhatiin ada 3 nih. BRIS YU, BRMS YU, sama MTEK YU. Ini yang posisinya lagi bergerak uptrend. Bapak Ibu sekalian mungkin bisa pantau ketiga ini. BRIS YU, CV5A, BRMS YU, sama MTEK YU. Ini juga untuk maturity-nya masih lama ya. Di 21 Oktober 2025, Bapak Ibu sekalian masih bisa trading ini. Nah, ini pergerakan SW kita, Bapak Ibu sekalian bisa lihat ini pergerakannya membayangi atau mengikuti ya. Bapak Ibu sekalian bisa lihat itu ya. Pergerakannya mengikuti saham induknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dia. Kita mau IPO juga nih ya. Seri ke-8 bentar lagi di bulan depan. Di minggu depan kita mau IPO langsung 10 sekarang. Biasanya cuma 666, kita 10. Ada Adro, BBTN, BRPT, Cetera, ESA, HIL, INCO, LSIP, NCKL, PTBA. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau mau ikut IPO-nya, misalnya mau dapetin harga IPO, bisa pesan di kami ya. Yang nanti hubungi saja sales-nya siapa, isi form, kemudian setor dana, nanti akan mendapatkan warranty strukturnya sesuai dengan pesanan. Nah, ini formnya seperti ini, tinggal nanti diisi aja berapa nominalnya, memesannya, kemudian isi nama lengkap, alamat, nomor HP, email, SID, tanda tangan di atas meterai. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian masih ingin cari tahu tentang warranty struktur, karena kita waktunya terbatas nih, itrade.cgsi.co.id ya. Tinggal buka aja di webnya, Bapak Ibu sekalian bisa lihat dengan detail di situ. Nah, ini slogannya ya dari CGSI untuk produk warranty struktur ini, now everyone can trade. Ya, kenapa? Karena dengan nominal yang kecil di SW, tapi gerakannya mengikuti saham induknya, sekarang semua orang bisa bertransaksi warranty struktur. Ya, misalnya Bapak Ibu sekalian ingin transaksi BBCA, tapi nominal dana yang dipunya belum cukup, nah Bapak Ibu sekalian bisa beli warranty struktur BBCA-nya. Karena gerakannya tadi akan mengikuti saham induknya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekian materi dari saya. Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, bisa ketik di kolom Q&A ya. Di kolom Q&A. Question and answer. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa bertanya di situ, nanti akan dijawab. Gimana Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi yang kedua yang akan dibawakan oleh rekan saya yang sangat semangat sekali pada siang hari ini, Mas Wisnu. Apa kabar Mas Wisnu? Halo Mas Randy, Alhamdulillah baik. Gimana Mas Oke, Randy? Kayaknya pemaparannya cukup detail, cukup lengkap ya. Seharusnya Bapak Ibu di sini sudah mendapatkan gambaran nih terkait apa itu produk waras terstruktur atau turunan saham gitu ya. Jadi sudah didetailin sama Mas Randy, sudah mendapatkan gambarannya. Seharusnya sih sudah paham semua nih. Tapi kalau yang masih belum paham atau masih ragu dan lain sebagainya, kita masih open Q&A. Dan jadi bisa langsung ditanyakan saja, mumpung materi dari Waros Terstruktur itu masih ada. Kita iya. tunggu, mungkin Gimana? sekitar semenit 2 menit lagi ya. Iya, gimana Bapak Ibu sekalian? Ada pertanyaan tentang warranty struktur atau sudah cukup jelas? Harusnya sudah cukup jelas ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, bisa langsung kontak salesnya ya. Misalnya ada siapa Bapak Ibu sekalian kenal salesnya atau hubungi customer care nanti biar dijelasin juga bisa. Ya, oke. Sepertinya tidak ada pertanyaan, Mas Wisnu. Mungkin bisa dilanjut di sesi yang kedua ya. Silakan Mas Wisnu, waktu dan tempat saya persilakan.
Oke, thank you Mas Randy dan selamat siang Bapak Ibu semua. Kita berjumpa lagi di kelas pasti di hari Senin ini. Tentunya tadi materi yang dibawakan oleh Mas Randy detail sekali dan mungkin yang belum tahu order terstruktur atau yang mungkin cek di apps kita itu ada kode saham yang mungkin agak sedikit panjang. Mungkin tadi Mas Randy sudah menjelaskan bahwasanya itu adalah produk order terstruktur gitu ya. Dan sebenarnya tadi Mas Randy juga sudah informasinya juga cukup detail gitu ya, bagaimana mekanisme warna terstruktur dan kita juga ada IPO nanti di bulan depan gitu ya. Dan cukup menarik dan banyak nanti di bulan depan itu untuk warna terstruktur produknya, jadi bisa aja langsung pesan melalui nanti bisa kontak salesnya gitu ya. Atau yang belum buka rekening gitu ya, masih ada kesempatan untuk mendapatkan promo juga yang nanti akan kita share gitu ya di website kita. Jadi bisa langsung aja kunjungi website kita di cgsi.co.id dan nanti buka rekeningnya secara online mudah dan gampang gitu ya. Jadi buka rekeningnya bisa langsung di tempat Bapak Ibu saat ini sedang mengikuti kelas pasti nih. Nah, pembuka rekeningnya cukup mudah, bisa langsung aja ke register.co.id. Nah, nanti masukkan alamat email yang aktif dengan password yang tentunya bisa dimudah ingat gitu ya. Disesuaikan nanti 8 karakter, lalu ada huruf besar satu dan angka gitu ya. Dan pembuka rekening ini cukup singkat dan nanti tinggal diisi data pribadinya aja. Dan yang masih bingung gitu ya, pengen mendapatkan bantuan terkait atau misalnya ada pertanyaan terkait pembuka rekening, bisa langsung aja hubungin tim customer service kami di WhatsApp di 0815 1180 4883 dan email di jk.cso@cgsi.com. Nah, ngomong-ngomong tadi kita udah singgung promo ya. Jadi pembukaan di CGS itu ada promo yang menarik, tentunya yang sayang banget dilewatkan dan tentunya promonya ini juga masih panjang. Kita sampai di bulan Agustus akhir ya. Jadi di sini ada promonya yaitu adalah jadi Sobat Genfest. Kita mulai dari tanggal 14 Juli kemarin. Nah, di sini tuh kita bisa mendapatkan boneka Little Galaxian gitu ya untuk nasabah yang beruntung dengan ada syarat dan ketentuannya di sini dan juga bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan voucher investasi sebesar hingga 300.000 dan di sini juga tentunya ada syarat ketentuannya. Yang kita highlight di sini adalah 200 nasabah pertama yang berhasil mengajak 3 nasabah baru dan atau kelipatannya seperti itu. Nah, tentunya ini menarik sekali yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari promo-promo ini dan tentunya uang RDN tersebut bisa langsung dibelikan warrant terstruktur yang tadi Mas Randy juga sempat highlight yang lagi menarik yaitu adalah BRIS YU CV5A dan BRMS YU CV5A. Nah, itu bisa langsung dibeli nanti kalau misalnya sudah berhasil loginnya, sudah berhasil akunnya sudah aktif, lalu nanti langsung didepositkan RD-nya dan nanti bisa langsung dibelikan warrant terstrukturnya gitu. Atau menunggu IPO nanti tentunya juga bisa langsung dibelikan gitu ya. Jadi masih ada kesempatan untuk mendapatkan produk warrant terstruktur dengan gampang dan mudah. Oke, sempat apa namanya tadi sudah sempat membawakan warna terstruktur mungkin saya sampai belum kenalan nih sama Bapak Ibu. Baik. Oke, perkenalkan nama saya Wisnu Adikumara dari tim Digital Business CGS International Sekuritas Indonesia. Di sini saya akan membawakan terkait online trading, yaitu adalah iTrade gitu ya. Jadi kita sudah belajar produknya, lalu sekarang kita pelajarin dari eksekusi bagaimana mungkin kita ingin melakukan transaksi saham ataupun nanti saya tampilkan juga wallet struktur milik dari CGS International Sekuritas Indonesia. Oke, saya izin login terlebih dahulu. Nah, di sini, nah, ngomong-ngomong, tadi kalau misalnya kita sudah melakukan pembukaan rekening, apa saja sih yang didapatkan oleh nasabah gitu ya? Nah, semuanya itu by email ya. Jadi kalau misalnya sudah melakukan registrasi dan berhasil, nanti nasabah akan diberikan nomor RDN-nya itu gunanya untuk melakukan top up gitu ya. Top up untuk melakukan deposit ke dana RDN tersebut. Nah, dana RDN tersebut nanti bisa dilakukan transaksi dan nanti kalau misalnya sudah menerima nomor RDN nanti akan diberikan akses iTrade-nya berupa user ID, password dan PIN. Nah, seperti yang kami tampilkan di sini, saya coba login menggunakan akun eh, dari CGSI gitu ya. Oke, sudah tertampil ya Bapak Ibu. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan saja di kolom Q&A.
kita sambil santai gitu ya. Apa namanya, di Senin hari ini mungkin tentunya di awal minggu ini kita harus tetap semangat ya untuk beredukasi, dan Bapak Ibu tentunya juga semangat untuk mempelajari produk-produk yang ada di CGSI. Oke, nah di sini adalah web base kita yang nantinya Bapak Ibu juga bisa melakukan trading atau akses yang akan diberikan gitu ya. Dan di sini kita melihat beberapa informasi yang kita sampaikan dalam menu web base ini. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi, mungkin saya akan informasikan terlebih dahulu terkait apa namanya yang didapatkan oleh nasabah ketika buka rekening, atau biasanya informasi atau pertanyaan yang ditanyakan oleh nasabah. Nah, untuk pembuka rekening itu tidak ada minimum deposit ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sudah buka rekening itu langsung bisa aktif akunnya, tidak perlu melakukan deposit untuk pertama kalinya. Yang kedua adalah fee transaksi. Itu di fee belinya kalau online di 0,2815 dan fee jualnya di 0, sorry, di 0,18 di 0,18 dan fee jualnya di 0,2815%. Seperti itu. Dan di sini kita tidak ada saldo mengendap ataupun apa namanya, penarikan dananya bisa dilakukan secara keseluruhan di RDN. Jadi tidak ada biaya bulanan dan lain sebagainya, hanya dikenakan biaya transaksi saja. Dan untuk data seperti ini, data market kita juga kita berikan kepada customer itu gratis ya. Jadi tidak ada biaya lain selain biaya fee transaksi yang tadi saya sudah sebutkan, seperti itu. Nah, kita balik lagi ke web base kita. Baik, di sini kita lihat ada buying power, limit, portfolio, dan unrealized gain ataupun loss. Nah, mungkin saya akan jelaskan dulu terkait buying powernya atau limit ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan transaksi saham gitu ya, semisal saya mau beli saham 2 juta atau 10 juta, tetapi dana cashnya tidak sampai di angka tersebut gitu ya. Nah, biasanya nasabah dibantukan dengan menggunakan fitur limit tersebut, agar limit tersebut itu dibantukan agar Bapak Ibu tidak kehilangan momentum, karena kalau kita melakukan deposit RDN itu mungkin ada effort dengan waktu yang cukup panjang gitu ya. Walaupun ketika kita transfer, dananya akan update real time, tetapi karena harga market itu tidak bisa ditebak gitu ya, atau langsung naik dan lain sebagainya, tentunya ini bisa dipermudahkan menggunakan limit tersebut. Yang kedua ada portfolio value, ini adalah tampilan angka ketika harga saham tersebut naik atau turun gitu ya dari portofolio kita. Jadi dia akan update sesuai dengan harga portofolio atau saham yang kita miliki, seperti itu. Dan inline juga sama earning gains ataupun loss itu adalah total kerugian kita secara keseluruhan, dan dia sudah terefresh dengan mungkin di portofolio kita ada keuntungan. Oke, lalu selanjutnya di sini ada composite. Ini adalah IHSG kita hari ini, dan di sini ada informasi berupa volume, value, dan frekuensi dari IHSG kita hari ini. Jadi kalau misalnya volume itu adalah berapa kali yang ditransaksikan gitu ya. Sorry, berapa berapa transaksi yang match gitu. Lalu value-nya itu adalah value transaksi kita. Sorry, value transaksi IHSG hari ini gitu ya. Dan frekuensi berapa kali yang ditransaksikan oleh nasabah dalam satu IHSG hari ini. Nah, lalu selanjutnya di sini ada 4 order book yang kita bisa melakukan aksi beli dan jual gitu ya. Dan mungkin saya akan jelaskan salah satu order book di saham BMRI ya sebagai contoh. Nah, di sini adalah harga BMRI saat ini di 4.720 dan menampilkan harga pembuka. Tadi BMRI dibuka di harga 4.730. Harga tertingginya BMRI sempat menyentuh di harga 4.750. Harga terendahnya tadi sempat turun di harga 4.700, dan preview close itu harga penutupan kemarin. Jadi ini adalah terrecord dari si order book itu, jadi Bapak Ibu bisa mengetahui kira-kira BMRI ini seperti apa. Dan di sini juga ada harga bid dan offer, lalu ini adalah lot, ini adalah antrian dari harga tersebut, dan lot itu seperti apa sih gitu ya. Nah, lot itu adalah kalau kita ingin membeli suatu saham itu, minimum pembelian adalah di satu lot, atau kita pecah lagi adalah satu lot itu adalah 100 lembar saham. Jadi itu adalah minimum untuk kita membeli suatu saham, yaitu adalah 100 lembar saham. Jadi kalau misalnya kita klik buy di sini, nah kita bisa input harganya mau di harga berapa. Misalnya sebagai contoh kita mau di harga 4.670, lalu di sini ada lotnya, tinggal klik satu lot. Nah, kalau di sini kan ada beberapa menu yang ditampilkan seperti order tipenya, kita pilih limit ataupun market. Nah, kalau market langsung diarahkan ke harga marketnya si BMRI. Kalau limit kita masih bisa merubah harga yang kita inginkan. Nah, kalau good deal di sini ada day dan session, mungkin yang saya akan bahas ini dulu. Kalau day itu adalah menjaga order kita sampai akhir sesi, dan kalau session itu per sesinya nanti kalau misalnya masih open status kita, maka transaksi tersebut akan expired seperti itu.
Oke, kita langsung klik aja di sini, kita klik buy. Jangan lupa untuk masukkan PIN-nya. Ini hanya satu kali validasinya, kecuali logout login, kita akan ditampilkan kembali untuk masukkan PIN. Dan di sini kita bisa cek di sini ada order list hasil transaksi kita. Nah, statusnya open, berarti kita belum match transaksi kita gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa melakukan dua aksi ketika transaksi kita masih statusnya open. Di sini kita bisa withdraw atau mau cancel transaksi kita, atau kita bisa merubah harga ataupun lot sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tadi kita input BMR itu di 4.670. Misalnya kita pengen harga yang lebih mahal karena kita pengen cepat transaksi match gitu ya, atau kita pengen lebih murah, itu monggo bisa dilakukan selama statusnya masih open. Nah, kalau misalnya kita melakukan withdraw, kita bisa cancel di sini, langsung konfirmasi order, maka statusnya akan withdraw. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita balik lagi ke menu Market Watch. Di sini ada running trade. Jadi ini kejadian transaksi saham gitu ya. Kita lampirkan dari per menit per detiknya gitu ya. Lalu ada simbol atau kode sahamnya, price dan lot. Dan actionnya ada buy ataupun sell seperti itu. Nah, tadi kalau misalnya kita lihat Mas Randy sempat membahas terkait waran terstruktur, kita cek di sini BRIS YU CV5A. Nah, ini mungkin lagi turun ya. Tadi sempat ada yang naik nih. Sebentar ya. Tadi ada BMRS, kita cek. Nah, tadi kalau kita cek YU, tadi ada yang naik ya. Coba BBRI. Nah, ini kita bisa melakukan transaksi apa namanya waran terstruktur melalui iTrade. Oke, selanjutnya di sini kita lihat di sini ada market watch yang kita tampilkan semua di sini gitu ya. Jadi ini per sahamnya. Jadi kita bisa mengecek dari cash map untuk melihat net buy ataupun net sell. Lalu kita juga bisa melihat dari sama dengan halnya IHSG di atas ini ya. Kita bisa melihat frekuensi, value, lotnya gitu ya. Jadi bisa melihat value transaksi per sahamnya itu berapa, frekuensinya berapa kali transaksikannya. Kita bisa mengecek di sini. Nah, lalu kita lanjut. Di sini ada Global Market Summary menampilkan apa namanya angka atau seperti IHSG kita gitu ya, tapi ini adalah untuk market yang di luar negeri gitu. Dan selanjutnya di sini kita juga update harga komoditis kita. Komoditis kita update di iTrade kita. Oke, selanjutnya di sini ada heat map. Jadi kalau misalnya saham itu kita bagi beberapa sektor gitu ya, seperti energi, basic materials, lalu perbankan dan lain sebagainya. Kita bisa filter mana yang lebih aktif dari sisi filter yang ada kita tampilkan. Di sini ada market cap, lalu ada volume, volume yang lebih besar adalah GOTO gitu ya, lalu ada frekuensinya. Frekuensi rata-rata mirip-mirip ya, seperti itu. Oke, kita lanjut masuk ke one stop trading. Di sini ada market watch, lalu ada watchlist. Watchlist ini adalah diperuntukkan untuk nasabah untuk mengelis saham-saham pilihannya gitu ya, atau memantau atau salah satu yang mungkin menjadi highlight untuk Bapak Ibu. Jadi kita bisa menambahkan atau mengurangi saham-saham yang ada di menu watchlist ini. Nah, sebagai contoh misalnya saya belum ada saham das di sini ya, kita bisa tambahkan atau saya mau mengurangi misalnya GoTo saya udah mau remove gitu ya, itu bisa disesuaikan seperti itu. Dan lalu di sini kita bisa melakukan order sama dengan yang kita lakukan tadi gitu ya di Market Watch. Lalu di sini ada order list menampilkan semua transaksi kita gitu ya yang ada di menu order list ini. Dan untuk mengecek portofolio saham kita ada di menu portofolio ada di sebelah sini. Nah, di sini kita bisa melihat kepemilikan lot kita dari net balance ya. Ini kepemilikan lot kita, lalu harga market saat ini, lalu ada gain ataupun loss gitu ya dari sisi value ataupun persentase. Average price-nya juga kita tampilkan di sini gitu ya. Kita lihat harga yang kita beli dengan harga market gitu ya, dia akan menyesuaikan. Dan yang tadi kami bilang bahwasanya di sini sudah menampilkan dari average dari keuntungan dan kerugian kita sudah terakumulasi oleh sistem seperti itu. Oke, di akan summary mungkin saya akan jelaskan berapa menu yang mungkin Bapak Ibu harus tahu juga gitu ya. Kalau limit tadi saya sudah jelaskan. Yang kedua ada market value sama dengan portfolio value, angkanya sama. Lalu di sini ada total aset, akumulasi dari current balance ditambah dengan market value. Jadi total aset itu juga akan bergerak sesuai dengan kenaikan atau penurunan saham yang dimiliki di portofolio. Maka kita bisa asumsi bahwasanya kalau kita menjual semua saham kita yang di portofolio, maka total aset kita yang berubah dari keduanya
ada cash dan stok, itu bisa kita lihat jadi total aset dalam bentuk cash sebesar 539. Nah, nanti juga update di current balance dan available balance. Tapi yang harus diperhatikan dengan current balance dan available balance ini adalah ketika kita ada transaksi gitu ya, ada transaksi yang sudah match gitu ya, maka yang di-update duluan adalah angka yang di current balance dibandingkan dengan available balance. Kalau available balance itu harus menunggu T+2 terlebih dahulu. Nah, ketika sudah penyelesaian transaksi di T+2, maka dia akan mengikuti dan akan update. Lalu di sini ada kredit limit, batas atas ketika menggunakan limit, lalu ada open buy dan open sell. Nih, sebagai contoh, saya lagi melakukan open jual gitu ya. Nanti dia akan menampilkan dari akumulasinya sebesar 97.000 nih. Ada kedua transaksi yang jual. Nah, kalau sudah sell dan buy ini berarti transaksi kita sudah match gitu. Nah, lalu di sini ada block aman and outstanding buy orders. Jadi ada dua kemungkinan ketika angka ini muncul. Yang pertama kita ada lakukan transaksi buy tapi masih open atau kita melakukan penarikan dana yang ada di RDN. Nanti kita akan apa namanya tampilkan di mana menu untuk melakukan penarikan dana. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada order info. Jadi kalau kita pengen nyari saham yang kita sudah transaksikan yang sudah lampau gitu ya, atau kita pengen mau rekap nih kira-kira dari awal tahun sampai hari ini saya sudah transaksi apa saja sih dan mau melihat status transaksi kita gitu ya. Kita bisa filter dari tanggal 1 gitu ya, ibaratnya tanggal 1 Januari sampai saat ini gitu nanti ditampilkan semua tinggal digeser aja di sini. Nah, itu juga ditampilkan detail berupa kode sahamnya lalu order date yang kita lakukan seperti itu. Atau kita mau spesifik, saya mau lihat saham apa aja yang kita pengen transaksi. Misalnya saya mau cari saham sebagai contoh BBCA atau BBRI itu bisa cek di order info nanti ditampilkan sesuai saham yang kita sudah filter. Oke, kita lanjut ke menu stock info atau full quote. Di sini menampilkan dari spesifik kita mau melihat pergerakan saham tersebut. Makanya di sini menampilkan last trade tuh sama ya harganya di 8.550. Lalu frekuensi berapa kali ditransaksikan, last quantity-nya gitu ya, itu adalah apa namanya? Lotnya gitu ya, last quantity-nya. Lalu preview close harga penutupan kemarin atau trade daytime-nya. Kita lihat di sini ini adalah kejadian dia akan mengupdate kira-kira ada transaksi ini kita lihat sama ya. Kita lihat itu dan di sini juga kita update jamnya. Lalu di sini juga kita menampilkan harga tertinggi, lalu jumlah lot yang sudah ditransaksikan beserta value di sini. Seperti itu. Dan kita juga menampilkan dari sahamnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau melihat tampilkan sahamnya seperti ini, DB price-nya, buy order-nya, dan running trade-nya hanya khusus saham BBCA tersebut. Nah, kalau misalnya saya mau ganti, misalnya jadi saham eh DAS gitu ya, itu kita bisa merubah di sini. Nanti yang ditampilkan adalah saham DAS-nya. Oke, di sini sebenarnya kita sudah lampirkan juga ada informasi terkait company profile dan laporan keuangan gitu ya. Lalu kita juga menampilkan top stock. Jadi kita bisa melihat top gainer, top losernya, pergerakan yang cukup signifikan di hari ini gitu ya, dari kenaikan ataupun penurunan. Dan kita juga menampilkan di sini seperti activity lots, frekuensi, dan value pada hari ini. Nah, jadi kita informasinya sangat detail dan update secara real time. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek di iTrade kita. Nah, bedanya kalau trade based stock ini adalah kita pengen melihat nih per harga sahamnya itu kira-kira mana yang lebih aktif gitu ya dalam transaksi. Makanya kita tampilkan di sini ada frekuensi, volume, dan value-nya seperti itu. Nah, di sini juga kita sudah sediakan client info dan di sini kalau tadi kita sudah singgung terkait penarikan dana, ini bisa melakukan penarikan dana di menu withdraw. Nah, cut off time kita itu jam 12 siang. Jadi kalau misalnya sebelum jam 12 siang kita input penarikan dana, maka dananya akan masuk di hari yang sama. Nah, bagaimana kalau misalnya kita input setelah jam 12 gitu ya, maka proses penarikan dananya akan diproses di keesokan harinya di hari bursa. Dan untuk melakukan pengecekan status, kita bisa menampilkan di withdraw history. Di sini ada news, jadi kita update juga berita dan di sini juga kita siapkan Bapak Ibu untuk kalau menganalisa teknikal, kita sudah sediakan untuk melihat chart dari berapa tahun ataupun per hari dan lain sebagainya kita sudah sediakan di sini dan kita juga sudah sediakan indikator untuk mungkin membantu Bapak Ibu dalam menganalisa teknikal seperti itu. Nah, kita lanjut ke menu setting. Di sini kita bisa merubah temanya menjadi gelap ataupun terang seperti ini.
Dan kita kalau ingin merubah password itu bisa melakukan 3 opsi perubahan. Misalnya mau rubah passwordnya aja, atau PIN-nya saja, atau keduanya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau merubah semuanya, pastikan password rules-nya itu sesuai dengan yang diinginkan dari si sistem ini. Jadi bisa disesuaikan. Jangan lupa untuk mengingat current password atau current PIN dan kita bisa membuat password dan konfirmasi password ataupun PIN seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu terkait platform. Oke, jika dirasa cukup, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah beredukasi dan mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti jumpa saya di sosial media kita di CGSI gitu ya, dan nanti ada banyak informasi terkait market atau kelas edukasi kita dan promo-promo lainnya. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang.